Peringatan darurat. Darurat. Netizen Indonesia ramai membagikan gambar Garuda berlatar warna biru di media sosial. Pada hari Rabu, 21 Agustus banyak yang mengunggah Instagram Story dengan menggunakan visual biru tersebut. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom percakapan dengan gambar Garuda biru. Gambar Garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi Narasi Newsroom, Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagram. Gambar itu hanya menampangkan gambar Garuda dengan latar warna biru dongker. Di atasnya tertulis peringatan darurat. Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa 20 Agustus kemarin, bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Lalu pada Rabu 21 Agustus, DPR memutuskan akan menggelar rapat dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada itu. Beberapa pihak merasa revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK. Namun hal ini dibantah Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR, Ahmad Baidowi. Ia mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan berbentrokan dengan putusan MK terkait syarat pencalonan. Gelombang peringatan darurat ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi keputusan MK yang dianggap mengancam demokrasi. Banyak masyarakat bersumpah akan terus mengawal proses Pilkada 2024 dan menentang segala bentuk ketidakadilan yang merugikan rakyat. Aksi ini diprediksi akan semakin memanas menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap rezim yang dinilai tidak berpihak kepada keadilan dan juga rakyat. Poin-poin putusan MK soal Pilkada. Setidaknya ada 3 putusan MK yang dinilai mengubah peta politik jelang Pilkada serentak 2024 terkait syarat mengusung dan pendaftaran calon kepala daerah. Berikut poin-poin putusan MK soal Pilkada. Yang pertama, ambang batas pencalonan kepala daerah. MK mengatur ulang ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui putusan nomor 60/PUU 22/2024. Lewat putusan tersebut, partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa mengusung calon kepala daerah. Perhitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Poin yang kedua, yaitu mantan kepala daerah tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah di wilayah yang sama. Melalui putusan nomor 73/PUU-22/2024, MK menolak gugatan supaya mantan gubernur, bupati, atau wali kota mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, bupati, atau wali kota di wilayah yang sama. Menurut MK, norma tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upaya menghalangi keinginan seseorang untuk mengikuti pilkada. Norma itu hanya membatasi mantan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjadi wakil gubernur, bupati, dan wakil wali kota di wilayah yang sama. Ketiga, syarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK juga membacakan putusan nomor 70/PUU-22/2024 terkait syarat batas usia minimal ketika seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK juga memutuskan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Putusan MK tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang berjalan dengan nomor 24P/HUM 2024. Dalam putusan MA, syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam peraturan KPU saat penetapan pasangan calon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. Adapun syarat usia minimal maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati atau calon wakil bupati dan calon wakil wali kota dan calon wali kota adalah 25 tahun. Berita ini juga sejalan dengan adanya sejumlah 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil dan politikus Partai Keadilan Sejahtera Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024.
Bergabungnya 12 parpol tersebut mengusung Ridwan Kamil Suswono yang menutup peluang mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Koalisi tersebut adalah gabungan partai-partai KIM, pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan tambahan sejumlah partai lain. Selain 3 parpol yang mendukung Anies Baswedan sebelumnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, PKS, dan Nasdem, 9 partai lain telah lebih awal mengusung Ridwan Kamil, yaitu Gerindra, Golkar, PSI, Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dengan bergabungnya 12 parpol untuk mengusung Ridwan Suswono, PDIP berpeluang tidak akan bisa mencalonkan kandidat lain untuk Pilgub Jakarta 2024. Sebab ada syarat ambang batas 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang harus dipenuhi untuk pengusungan calon dari partai politik. PDIP tidak akan bisa memenuhi syarat tersebut jika koalisi besar pendukung Ridwan Suswono bertahan hingga pendaftaran. Keduanya pun berpeluang melawan kotak kosong atau calon independen untuk Pilgub Jakarta 2024. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto mengatakan partainya sedang menjajaki peluang membentuk poros koalisi dengan PKB untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Namun kata dia belum ada keputusan soal potensi koalisi tersebut. Partai Demokrasi Indonesia PDIP berkukuh akan tetap mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta. PDIP akan tetap berpijak pada putusan MK dan akan mengabaikan hasil pembahasan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Undang-Undang Pilkada. Anggota balik dari PDIP, Masinton, meminta masyarakat agar tidak mengikuti aturan yang diotak-atik hanya untuk kepentingan penguasa. Padahal kata dia, putusan MK sudah memberikan ruang terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi maupun yang memperoleh kursi, yaitu MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% peroleh kursi di DPRD atau 25% perolehan suara sah yang diturunkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di setiap daerah. Maka dari itu, mari kita kawal bersama untuk memantau jalannya Pilkada 2024 ini agar sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.